Perkenalkan, nama saya Christina Rinardi Daten, NIM 19120182 dari Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS mata kuliah Sistem Cerdas. Pada UAS mata kuliah Sistem Cerdas ini saya mengambil judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik menggunakan metode SAW. Oke. Sebelum kita masuk ke slide-slide yang lebih dalam lagi, kita perlu tahu apa itu metode SAW. Metode SAW ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Konsep dasar metode SAW ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif semua atribut. Metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Formula untuk melakukan normalisasi tersebut menggunakan rumus ini. Ini merupakan rumus untuk melakukan normalisasi. Sini ada Rij sama dengan Xij per max Xij jika J adalah atribut keuntungan atau benefit dan min Xij per Xij jika J adalah atribut biaya atau cost. Di sini Rij merupakan nilai rating kinerja ternormalisasi. Yang berikut, Xij merupakan nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria. Dan ada juga max Xij merupakan nilai terbesar dari setiap kriteria. Ada pula min Xij merupakan nilai terkecil dari setiap kriteria. Di sini juga ada benefit. Benefit ini merupakan nilai terbesar adalah terbaik kriteria dan cost merupakan nilai terkecil adalah terbaik kriteria. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu flowchart. Pada flowchart ini menggambarkan alur suatu program menjadi lebih sederhana agar program mudah dimengerti. Di sini ada start. Setelah itu, program akan menginput kriteria penilaian. Setelah itu, program menginput bobot setiap kriteria. Setelah menginput bobot setiap kriteria, program akan memproses bobot alternatif. Dan setelah program memproses bobot alternatif, program akan memproses normalisasi matriks alternatif setiap kriteria. Setelah itu, program akan memproses pengurutan nilai total. Dan yang berikut, program akan menampilkan alternatif karyawan terbaik. Dan yang terakhir, selesai. Lanjut lagi. Yang berikut adalah slide perhitungan manual pada Excel. Di sini ada 6 tabel. Tabel yang pertama merupakan tabel kriteria penilaian. Tabel pertama ini adalah contoh perbandingan perhitungan manual dan sistem di mana masing-masing karyawan memiliki 7 kriteria.
Di sini ada 7 kriteria: kedisiplinan, inisiatif, prestasi, kerjasama, ketertiban, kinerja, dan sosial. Nah, 7 kriteria ini disimbolkan dengan C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan C7. Seperti ini. Dan yang berikut yaitu tabel kedua. Tabel kedua merupakan tabel matriks penilaian. Di sini pada tabel matriks penilaian ini ada 4 karyawan dengan masing-masing mempunyai bobot kriteria. Yang berikut tabel ketiga yaitu matriks keputusan. Tabel ketiga ini merupakan matriks keputusan dari hasil penilaian dari setiap karyawan. Yang berikut tabel yang keempat adalah matriks ternormalisasi setelah dilakukan proses dengan metode SAW. Jadi pada tabel keempat ini sudah menggunakan rumus yang telah saya tampilkan pada awal ini. Menggunakan rumus ini sehingga mendapatkan tabel keempat ini. Yang berikut tabel kelima, tabel bobot kriteria. Di sini kita sudah ketahui ada 7 kriteria. 7 kriteria di sini masing-masing dengan bobot kriterianya yang jumlah atau total dari bobot atau total dari keseluruhan bobot ini merupakan 100. Yang berikutnya, tabel yang terakhir merupakan tabel hasil keputusan metode SAW. Di sini adalah tabel hasil keputusan SAW. Oke, di sini ada nama, matriks ternormalisasi di sini, dan juga sudah ada totalnya. Dan kita lihat di sini yang mendapatkan bobot tertinggi merupakan karyawan pertama. Dia mendapat total 92. Dan yang paling terkecil ada di karyawan ketiga dengan total 79. Kira-kira seperti itu. Dan kita lanjut lagi ke slide berikutnya yaitu tampilan pada MATLAB. Oke, inilah tampilan pada MATLAB yang sudah saya buat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah kita lalui tentang sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode SAW, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil pengujian menggunakan perhitungan manual dan sistem aplikasi pendukung, keputusan diperoleh hasil yang sama untuk data uji yang sama, sehingga disimpulkan sistem ini dapat digunakan sebagai aplikasi pembantu untuk merekomendasi karyawan terbaik. Yang berikut, sistem pendukung keputusan mampu memberikan alternatif dalam menentukan karyawan terbaik dengan metode SAW. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.